Salve, selamat siang Romo. Perkenalkan, saya Nurbaya dari Humas Kementerian Agama Kabupaten Manokwari terkait dengan musyawarah daerah LP3D tingkat provinsi. Tadi penyampaian dari Romo terkait dengan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dari 57 bahasa yang digunakan di Vatikan. Saya rasa ini menjadi kabar yang mungkin masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya umat Katolik di Indonesia. Bisa Bapak ceritakan lebih jauh apa makna dan dampak dari pengakuan ini bagi gereja Katolik di Indonesia maupun umat secara umum, Pak? Baik, pertama bahwa kita termasuk bangsa yang besar. Kita bangsa keempat terbesar dari segi penduduk. Kita punya penduduk kurang lebih 280 juta. Dengan demikian, kurang lebih ada pemakai bahasa Indonesia yang juga demikian besar. Tapi secara internasional tentu masih sangat terbatas pemakaian bahasa Indonesia. Maka salah satu kegembiraan kita bahwa Vatikan itu artinya juga organisasi gereja Katolik yang beranggotakan kurang lebih 1,3 miliar, itu juga mempunyai bahasa-bahasa resmi selama ini. Dan tanggal 25 Maret 2026 itu ada penandatanganan MOU antara KWI, Gereja Katolik Indonesia, dan Dikasteri Komunikasinya Vatikan, Departemen di Vatikan yang membawahi komunikasi. Bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa ke-57 yang dipakai di Vatikan. Dampaknya tentu saja yang pertama bahwa kita bisa membaca berita-berita internasional dalam bahasa Indonesia di website Vatikan. Lalu yang berikutnya lagi, cerita-cerita tentang Indonesia juga bisa kita kirim dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian diterjemahkan oleh Vatikan dan dikirim ke pemakai 56 bahasa yang lain. Bagi saya ini tentu secara diplomasi adalah keberhasilan diplomasi kita. Tentu juga karena Vatikan melihat bahwa Indonesia layak untuk diangkat ke tingkat dunia. Paus Fransiskus sendiri 2024 itu berkunjung ke Indonesia dan menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan kita di Indonesia, bagaimana toleransi kita, bagaimana antusiasme bukan hanya warga Katolik tapi juga warga Indonesia menyambut kehadiran beliau. Karena itu menjadi pesan juga ke seluruh dunia bahwa ada contoh hidup bersama dalam perbedaan. Ada contoh satu negara yang punya 17.000 pulau lebih, punya 700-an bahasa, punya pulau-pulau yang terpisah sangat jauh, tetapi mempunyai satu bahasa. Ada pulau yang terdiri dari macam-macam suku, macam-macam agama, tapi juga mempunyai kerukunan yang tinggi. Dan salah satu yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ini tentu penghargaan bagi kita. Ya, penghargaan bagi kita selaku bangsa Indonesia bahwa merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh Vatikan, ya Pak ya. Kemudian Pak, terkait dengan musda hari ini Bapak, banyak masukan dari Ketua LP3D Kabupaten bahwa mereka menginginkan untuk sertifikasi bagi para juri. Ini bagaimana tindakan Bapak selaku Ketua LP3N, Ketua 1 LP3N? Izin Pak. Memang ini sebagai satu lembaga yang concernnya adalah pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini, kita juga memperbaiki kualitas dari para peserta, tapi juga kualitas tata kelola. Salah satu yang sangat berperan dalam tata kelola Pesparani itu adalah para juri. Nah, maka kita juga berusaha supaya juri-juri kita itu mempunyai standar nasional. Maka karena itu mereka juga harus mendapat sertifikasi. Tapi itu juga memberi peluang kepada teman-teman di daerah yang juga menjadi juri untuk juga bisa berkiprah secara nasional. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat dari daerah ada juri, karena dia mempunyai sertifikasi nasional, dia bisa menjadi juri di tempat lain, lintas provinsi, bahkan juga mungkin menjadi juri ke luar negeri. Nah, ini harapan kita sehingga kita punya standar pelaksanaan Pesparani,
lalu juga pelaksanaan pesparan itu kita bisa ukur. Bisa ukur kualitasnya, bukan saja dari para peserta, tapi terutama juga dari para juri. Nah, ini program ini akan kita laksanakan. Sekarang kita punya 38 LP3KD, dan harapannya di setiap LP3KD kita punya juri-juri yang bersertifikat. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya sertifikasi juri ini, para juri yang sudah memiliki sertifikat kelak nanti bisa dipakai juga mungkin untuk juri untuk tingkat lintas agama juga mungkin. Sangat terbuka, ya? bahkan juga di perlombaan-perlombaan yang umum, karena kualifikasi mereka ini kan standar ya. Standar nasional. Nasional, jadi mereka juga bisa menjadi juri lomba-lomba paduan suara di berbagai tingkatan yang diselenggarakan juga oleh berbagai kelompok, bukan hanya di internal Gereja Katolik. Ya, siap. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, sampai